apapun agama Anda, karena agama tidak akan membawa Anda ke surga. Yang membawa kita ke surga adalah iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, karena ngomong amin, judul saya hari ini adalah iman, amin, aman. Nah, makanya kita bilang kalau anaknya 3, kasih nama si iman, si amin, si aman. Iman, amin, aman. Yang berencana nanti mau punya anak lagi, mungkin mau nambah Pak Osalin Gayes, ya. Berarti anaknya total nanti 4 ya. Nah, anak tikus, anak kambing, anak ini. Kambingnya Pak dikasih nama Pak. Ya. Iman, amin, aman. Ya. Kenapa saya mau bicara tentang iman, amin, aman? Gini, tiap kali ditanya sehat, luar biasa, amin. Diberkati, amin. Kenapa Anda selalu mengatakan amin? Tapi kenapa setiap ada yang baik-baik Anda bilang amin, tapi yang tidak baik Anda nggak bilang amin? Ketika seorang istri selalu berdoa, dia pasti berdoa yang baik dong buat suaminya. Tentu, betul ya, buatin Bu Ice ya. Senyumnya nggak enak loh Bu Ice. Nggak mungkin ada istri mendoakan suaminya yang nggak baik. Pasti baik semua tuh, diberkati Tuhan ya. Nah, saya beritahu satu rahasia kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang sudah menikah dan yang akan menikah nanti. Yang membuat suami Anda panjang umur adalah ketika Anda sering mencium suami Anda. Itu dia panjang umur. Oh ya. Nanti konseling dengan saya ya. Konseling dengan saya beritahu nanti. Karena gini Bu. Lebih baik dicium istri. Dengar. Ya nanti konseling dengan saya juga. Kenapa kalau dicium istri panjang umur? Karena kalau dicium kereta api Pak, lewat Pak. Langsung Pak, langsung innalillahi. Nah, mau mana? Dicium istri apa cium kereta api? Nah, istri kan panjang umur. Kereta api Pak umurnya sebentar Pak, nggak sebentar berapa detik. Tapi Pak Is ada pasangannya, Tuhan Yesus ya. Tidak ada manusia yang sendiri. Tapi satu hal kita belajar hari ini dulu, kita belajar tentang iman, aman dan iman, amin dan aman. Nah, yang pertama saya akan membahas yang namanya iman. Iman itu apa sih? Iman ini bicara percaya sebelum melihat. Itu namanya iman. Jadi kenapa kita percaya sesuatu padahal itu belum terjadi? Kita percaya sesuatu padahal itu kita belum melihatnya. Itu namanya iman. Sekarang seperti ini. Mengapa ketika kita berdoa, kita berpikir bahwa ketika mendoakannya kepada Tuhan pasti dijawab? Kok kita yakin itu pasti? Itu namanya iman. Karena kita percaya di dalam Yesus. Kenapa anak-anak yakin bahwa dia bakal dikasih makan sama orang tuanya? Blesia yakin dikasih makan sama bapaknya. Kok yakin? Karena bukan bapak orang toh. Bapakmu toh? Nah loh, coba kalau bapak orang masa kasih kamu makan? Gak mungkin. Kalau kita mengenal Bapa kita yang di surga, kita yakin kita dikasih makan. Kita yakin kita dipelihara. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Blesia sakit, kamu yakin mak lu ngurus? Kok yakin? Nggak mungkin anak tetangga diurusin. Curiga kalau anak tetangga diurusin. Karena anaknya. Kalau kita tahu itu Bapa kita, dia pasti ngurus hidup kita. Hari ini kenapa masih berpikir Tuhan nggak ngurus hidup kita tuh gimana? Malu jadi orang percaya. Kok, aduh gimana ya nanti sekolah anak? Kenapa? Saya baru lihat satu kesaksian, mereka itu pengikut setan ya. Nah mereka itu sering mempersembahkan yang namanya korban darah. Di hari itu dia dan kelompoknya meminta si pendeta itu datang menjemput anaknya. Jadi anaknya akan dilepaskan dan bapaknya akan dipersembahkan. Tapi pendeta ini harus khotbah. Waktu itu harus khotbah. Dia harus memilih antara dia mau jemput anaknya atau dia berkhotbah. Tetapi dia dengar suara Tuhan yang bilang, khotbah, anakmu ada di tanganku. Bayangkan ketika Anda seorang bapak, Anda disuruh pilih mau menyelamatkan anak, mau dibunuh atau Anda mau khotbah. Secara manusia Pak Mo, pasti anak. Anda bilang khotbah kan bisa nanti, bisa besok. Anak ini pembunuhan loh. Tapi ketika pendeta ini memutuskan, berat hatinya, tetapi dia bilang, Tuhan bilang anak itu urusannya Tuhan. Ketika dia berkhotbah
Singkat cerita, si perempuan ini tadi yang menculik anaknya mengembalikan anaknya. Dan akhirnya bertobat. Nah, kalau bicara tentang iman, ini bicara iman, kita belum diuji sampai seperti ini. Iman ini, iman si pendeta ini, mungkin kalau kita bilang luar biasa. Kita belum diuji sampai di sini. Kenapa sampai hari ini kita masih khawatir? Kekhawatiran kita ini ada saja. Kita khawatir anak-anak, kita khawatir kesehatan, kita khawatir usaha, kita banyak hal. Apalagi beberapa orang yang di kota itu sekarang kalau ada kan katanya ada virus ini virus itu. Jadi kalau ada orang batuk sedikit ke dokter. Kalau ini karena takut kena virus ini. Saya beritahu ya, kita sudah hidup sehat sudahlah. Jadi kalau takut dengan banyak hal, ketakutan itu pun nanti akan terjadi. Iman ini bicara percaya sebelum melihat. Percayalah bahwa kita sehat meskipun saat ini kita sakit. Kenapa? Jehovah Rafa, Dia penyembuh. Percaya bahwa besok itu Tuhan sudah sediakan. Kesusahan sehari cukup sehari. Kenapa? Dia Jehovah Jireh. Kenapa kita khawatir dengan hari esok? Ada masanya kita khawatir, tapi semampu kita. Kalau itu kita tidak mampu, serahkan kepada Tuhan. Makanya kita punya Tuhan. Jadi seperti ini, seperti orang tua tadi. Kalau Blesia tidak sanggup bayar uang sekolah, kamu minta siapa, Blesia? Minta bapakmu sana in the highest toh? Pasti, gak mungkin dia minta Pak No. Pak No bilang, siapa kui? Sopo kui? Mana mungkin Pak No bayarin kamu, bukan anaknya. Ini contoh loh Pak ya, ini contoh gitu loh. Karena sekolahnya yang kasih sekolah kan Bapak ya. Kita juga begitu, kita minta kepada Bapak kita, jangan minta kepada dunia. Dunia tidak akan pernah bertanggung jawab untuk Anda. Tapi Tuhan kita, Bapa kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ini namanya iman. Miliki iman ini. Hari ini kita nggak punya mobil, nggak apa-apa. Emang kita butuh mobil? Kalau butuh sekali Tuhan kasih. Hari ini sepeda motor cuma satu, butuh dua. Nanti kalau perlu Tuhan kasih, nggak perlu minta-minta. Hari ini kita perlu apa? Karena gini, Tuhan tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita inginkan. Yang Tuhan jawab yang ingin atau yang perlu? Yang perlu. Sekarang Anda beli beras, itu perlu atau ingin? Perlu ya, harus makan. Anda beli bensin, perlu atau ingin? Anda beli handphone baru, perlu apa ingin? Nah, Tuhan bisa membedakan itu. Tapi ketika Tuhan kasih bonus, bolehlah kali-kali menyenangkan hati membeli yang diinginkan. Tapi sesuai budget. Ingat ibu-ibu, jangan juga ya gaji suami itu seperti proklamasi. Hilang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hari ini gajian, hari ini juga habis. Suaminya bilang proklamasi ini udah dikasih pagi, siang sudah habis. Ya, jadi jangan begitu. Jadi berapa yang didapatkan harus bisa mengatur keuangan. Kita baca dulu Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anda belum melihat jawaban doa, tapi percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa. Anda belum melihat apa yang Anda rindukan boleh terjadi, tapi beriman bahwa itu bisa terjadi. Yang penting sabar. Sabar ini selalu menghasilkan hasil terbaik. Orang yang tidak sabar, yang buru-buru, itu selalu hasilnya tidak baik. Saya kenal orang yang selalu buru-buru. Dan setelah dia melakukan, aduh kok jadi saya. Nah, kemarin buru-buru, sekarang aduh kok. Makanya santai, tenang. Tuhan itu kasih kita hikmat, kasih kita juga kesabaran. Kalau waktunya Tuhan menjawab, pasti Tuhan jawab. Tuhan tidak suka menunda apa yang menjadi hak milik kita. Jadi ini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini iman Anda sebatas apa? Apakah sebatas apa yang bisa Anda lihat saja baru Anda beriman? Atau iman Anda melampaui batas yang belum Anda lihat tapi Anda percaya? Ini baru namanya iman Kristen sejati. Karena belum melihat tapi percaya. Jadi jangan ikuti arus. Ikuti arus ini gini loh. Kalau orang mulai meragukan Tuhan, Anda juga terbawa-bawa. Kalau orang mulai tidak datang ke gereja, Anda juga mulai terbawa-bawa. Ingat, masuk surga itu tidak numpang, masing-masing. Kalau orang sudah nggak betah ke gereja, urusannya. Kalau mereka memilih untuk tidak percaya Tuhan, urusannya. Jangan ikut-ikutan. Makanya ya, saya beritahu jemaat,
kalau ada gosip apapun, itu merusak hati Anda tentang gereja dan hamba Tuhan. Ingat, jaga hati. Tidak ada yang sempurna, dan belum tentu orang yang cerita itu benar. Meskipun dia dekat seperti saudara kepada Anda, tapi kalau sudah menjelekkan orang lain, ingat, itu dosa. Sedekat apapun Anda dengan seseorang, kalau sudah menjelekkan orang lain, itu tidak benar. Bahkan suami istri, kalau si istri cerita tentang orang lain ke suaminya, ini si ibu, ini si, suruh diem. Tidak ada gosip. Sebaliknya juga begitu. Itu baru namanya orang benar. Jadi jangan ikuti arus. Gini, kalau ada orang yang ngiri kepada Anda harus ngapain? Kalau ada orang yang ngiri, Anda ke kanan, nganan loh. Jangan ngiri, nganan. Kalau ngiri sama-sama itu namanya konvoy. Saya tuh paling jengkel kalau saya juga ibu-ibu, tapi gak segitu-gitunya. Kenapa kalau sen ke kiri ke kanan? Karena nanti sen kiri terus kanan, kiri terus kanan, tapi dia lurus. Ini ibu ini dapat SIM dari mana toh? Saya sering ketemu ibu-ibu, terus kalau ibu-ibu tuh gak lihat kiri kanan, iya bu, wah ampun ibu ini datang dari mana? Saya berapa kali mau nabrak ibu-ibu. Sudah gitu bonceng anak, bonceng 3, berapa sama ibunya. Nah ibunya gede, anaknya pun dari belakang. Saya bilang, bu, nggak pakai helm, ngiri, nganan. Makanya saya bilang kalau ada orang ngiri, Anda nganan saja, ya. Jadi jangan ikuti arus. Dunia itu seperti itu. Kalau kita ikutin arus, nggak bakal ada iman kita. Dunia tidak akan percaya sebelum melihat. Saya lihat dulu diberkati, baru percaya Tuhan. Ini keliru. Jadi iman bicara bagaimana kita percaya sebelum melihat. Itu yang pertama. Karena ini mau perjamuan kudus, khotbahnya 3 jam saja ya. Nah yang kedua, kita bicara si amin tadi. Yang pertama tadi siapa? Iman. Nah siapa yang punya iman, berani mengatakan amin meskipun dia belum melihat. Itu imannya sangat luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah amin. Amin, makna dari iman tadi apa? Percaya sebelum melihat. Kalau amin artinya adalah bersyukur sebelum menerima. Tapi begini, bukan berarti saya belum dikasih apa-apa tak bilangin ke Pak No, terima kasih dompetnya ya Pak. Lah Pak No belum saya kasih saya dompet kok. Aduh Pak Osana terima kasih uang 500 ribunya, padahal belum dikasih. Itu namanya minta. Bener toh? Belum apa-apa. Aduh Bu Flori terima kasih mobilnya. Enak aja mobil gue cuma 1. Nah, jadi berterima kasih, bersyukur sebelum menerima itu seperti ini. Ketika kita sakit, kita berdoa, imannya ngomong gini, Tuhan terima kasih, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan terima kasih buat usaha ini yang sudah diberkati Tuhan dan akan terus diberkati Tuhan. Padahal belum ada pelanggan. Amin. Kenapa? Itu perkataan iman. Aminkan itu. Terima kasih Tuhan, anakku punya cita-cita jadi dokter. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan menyertai, pasti terjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Perkatakan amin karena kita bersyukur sebelum menerima apapun. Disitulah Tuhan bilang, oh kok setia bersyukur padahal belum dapat apa-apa. Ketika Tuhan melihat hati kita bersyukur meskipun belum menerima, Tuhan tahu kita tulus di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak tulus itu begini, baru berdoa kalau perlu, baru bersyukur kalau ada. Ya ada. Berdoa kalau perlu, bersyukur kalau ada. Kalau nggak ada, ngomel. Tuhan bilang nanti tak buat bisu, terus ngomelnya gimana? Nah bener toh. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan kita baik, kita harus memperkatakan dalam hati amin untuk setiap doa yang kita sampaikan. Saya percaya Tuhan itu baik. Ketika kita memperkatakan amin, ada rasa syukur sebelum menerima. Jadi kalau arti yang sebenarnya dari amin adalah demikianlah hendaknya, pasti seperti itu, atau jadilah demikian. Sama juga pasti seperti itu atau sungguh benar. Itu arti dari amin. Sungguh benar, pasti demikian. Jadi amin itu mempertegas sesuatu bahwa kita percaya sebelum menerima. Kita baca Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2.
Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Jadi berdoa jangan hanya pas perlu. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa berjaga-jaga? Apa maksudnya berjaga-jaga? Karena gini nih. Kadang-kadang di saat hati kita lagi senang, hati kita sedang berbunga-bunga kepada Tuhan. Datang setan ganggu. Kira-kira reaksi kita apa? Ngamuk toh. Padahal sebulan ini aku baik-baik saja loh. Kurang ajar, setan ini ganggu. Setan memang kerjanya ganggu. Anda saja yang bereaksi. Selama ini Anda sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Anda merasa damai sejahtera. Tiba-tiba setan nongol lewat orang lain. Terus Anda bilang kurang ajar. Memang setan kerjanya begitu. Anda saja yang bereaksi. Hati-hati, firman Tuhan katakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi terus ucapkan syukur meskipun kadang iblis itu memakai orang lain untuk menjatuhkan Anda. Terus berjaga-jaga. Iblis ini gini, ketika hidup kita ya berusaha bersandar kepada Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh iblis adalah dia buat kita stres. Biasanya Anda juga nyapu, masa nggak stres? Tiba-tiba kalau Bu Ica stres, kenapa Bu? Ada apa? Uang belanja kurang Pak? Biasanya juga nggak kurang, biasa aja. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Kok tiba-tiba hari ini ngamuk? Ada sesuatu. Karena iblis memberikan satu kisah yang membuat kita ini jadi jengkel dengan keadaan yang biasanya juga nggak apa-apa. Kenapa biasanya juga ban Anda bocor, Anda biasa-biasa saja? Kok tiba-tiba pas Anda buru-buru kok ngomel-ngomel? Ini pas buru-buru kok mesti bocor sih? Lah, emang si bocor tahu Anda buru-buru? Kan enggak? Enggak kan? Emang mobil bilang, tunggu Pakmu dulu nyampe baru saya bocor. Tidak mungkin. Iblis itu menghilangkan damai sejahtera Anda sehingga Anda tidak pelayanan. Tipe wanita itu ada 3. Pertama, ketika stres dia bisa kurus. Kedua, ketika stres dia bisa gemuk. Yang ketiga, dia gemuk tiba-tiba stres. Masalahnya di mana? Tadi stres bisa gemuk. Stres dia bisa kurus karena ada orang memang kalau stres makan terus ya toh. Terus ada orang stres tidak mau makan. Ini sudah gemuk, stres. Kalau berarti tidak stres toh. Ada orang gemuk stres, saya tanya, "Kenapa stres?" Ini Bu, kenapa? Saya naik timbangan, saya sampai timbangannya nggak mau jalan. Saya masuk sih. Saya bilang beneran ada? Iya. Tapi gitu timbangannya cuma gini. Jadi nggak mau maju. Saya bilang, sebentar kenapa? Rusak. Enggak Bu, coba kalau anak saya, anaknya naik jalan 15 kilo, anak kecil. Pas dia naik cuma tik. Wah kenapa ya? Sebenarnya bukan ibu yang stres, timbangannya yang stres. Ibu ini kerjanya tahu enggak? Pagi nimbang. Terus 2 jam dia makan, dia timbang lagi. Saya bilang tidak mungkin orang turun 5 kilo dalam 1 jam, 2 jam. Jadi timbangannya stres tiap kali dia naik. Tapi anaknya naik jalan, suaminya naik jalan, terus sampai pembantunya naik jalan. Pas dia naik cuma gini, tabling itu timbangannya stres Bu. Beneran, saya juga baru mikir loh, kenapa ya saya naik biasa kok dia naik cuma tek. Saya bilang Bu, kayaknya timbangan ibu ini perlu didoakan. Dia stres. Jadi ibu harus bersyukur timbangan ini sebenarnya berusaha memahami ibu. Timbangannya tidak tahu mau menunjukkan bahwa ibu 100 kilo. Jadi dia malu-malu, kasihan ibu di kontor 100. Nanti dia bisa stres ya. Nah, itu yang kedua, amin. Yang ketiga adalah aman. Setelah kita punya iman, kita berdoa, kita katakan amin, maka amanlah hidup kita. Aman itu seperti apa? Ketika kita berada di atas perahu bersama dengan Yesus, badai yang datang, ombak yang datang, kita tetap aman, tidak tenggelam, tidak akan celaka. Makanya hari ini kalau ada orang yang berusaha mencelakakan Anda, apapun cara orang mencelakakan Anda, membuat rusak usaha Anda, menjelekkan usaha Anda, kalau usaha itu milik Anda, akan tetap milik Anda. Kalau gereja itu Anda disuruh di sana berdiam diri dan pelayanan, Anda akan tetap di sana memuliakan nama Tuhan. Manusia tidak akan bisa merusak hidup Anda kalau Anda tidak membiarkan dia merusak. Pertanyaannya, ketika ada Yesus di atas kapal, di atas perahu,
badai, topan, ombak terus goyang. Yang masalah adalah ketika Anda lompat atau Anda diam di sana saja. Yang melompat, orang beberapa juga yang pakai vest untuk menyelamatkan diri kalau pelampung. Nah, kenapa kalau terjadi ombak terus mulai oleng gitu, mereka memilih untuk lompat keluar dari kapal? Karena katanya itu menyelamatkan. Itu cara dunia. Cara Tuhan berbeda. Ketika ombak datang dalam hidup Anda, jangan tinggalkan Tuhan. Anda justru celaka. Hati-hati. Ikan lele ada di situ siap mau makan Anda. Ya, Yunus melarikan diri dari Tuhan sampai dimakan ikan lele. Lelenya Anda tahu sebesar apa itu. Tapi saya beritahu, jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika hidup Anda dalam masalah besar. Ketika Anda tinggalkan Tuhan, justru Anda celaka. Hati-hati. Ini firman Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan meskipun itu goncangannya berat. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena setelah tangan Anda memegang erat Tuhan, Anda tiba di tempat dengan selamat, penuh berkat-berkat Allah. Ini baru namanya masuk ke tanah Kanaan, sampai ke daratan yang sudah Tuhan janjikan. Jadi ketika bicara aman, aman itu artinya tidak khawatir. Kenapa ketika polisi bilang, bagaimana? Aman! Aman itu artinya jangan khawatir, semua baik-baik saja. Nah, aman ini ketika kita tadi punya iman, kemudian kita aminkan apa yang kita doakan, maka amanlah kita bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Ketika Anda khawatir dengan masa depan, emang itu bisa mengubah keadaan? Bisa enggak? Anak Anda sakit, Anda khawatir minta ampun sampai bagaimana? Emang mengubah keadaan? Tidak. Berdoa, minta pertolongan Tuhan itu benar. Daripada Anda, ya kalau bahasa ininya panik ya. Orang yang cepat panik itu tahu nggak? Jadi kalau anaknya atau cucunya ya, kalau biasanya yang lebay-lebay itu nenek sih ya. Cucunya demam, harus bawa dokternya. Anak lo demam, biasanya gigi tumbuh gitu toh. Giginya tumbuh kan demam. Yang heboh neneknya minta ampun. Terus kalau batuk, jangan minum es, nanti tambah batuk. Coba tanya dokter, anak saya pernah tuh batuk-batuk saya bilang, memang nggak boleh minum es, nggak ada hubungannya katanya. Yang bikin batuk itu bukan esnya, gulanya bikin gatal tenggorokannya. Kalau dia minum air es aja nggak bakal batuk. Itu ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Jadi tipe-tipe yang panik dengan berita panik. Saya pernah jatuh dari pohon. Saya kan dari kecil mainan saya waktu kecil main layangan, manjat pohon. Saya pulang, ternyata waktu saya jatuh ke bawah kepala dulu, cuma kan nggak langsung ke lantai. Jadi kepala saya kena dangku, prak-prik, pis gitu loh. Jadi muka saya beset sini, beset sana. Pas pulang, papa saya cuma melotot tapi nggak rasa. Kenapa? Terus saya bilang, jatuh dari pohon. Kasihannya. Ngomongnya gitu. Nggak ada nada papa saya tuh, mama saya. Karena anak laki-laki manjat-manjat pohon. Gitu kok. Terus nggak ditolongin, pergi gitu. Terus setelah itu balik, terus dia ngambilin itu loh, ngelap. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia menolong saya, cuma dikatakan dalam hati bilang, sempet, ya namanya anak kecil ya, sempet dulu saya bilang, saya nggak suka mama, saya lebih suka papa saya. Nah, tetapi itu memang kadang-kadang cara Tuhan untuk membuat kita melihat keadaan bahwa kita jangan pernah khawatir bahwa ketika dia orang tua kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika tangan saya luka itu memang papa saya kasih plester, ternyata mama saya itu pergi ngambil betadine. Akhirnya dia buka lagi plester yang dikasih papa saya, dia bilang, kenapa tangan anak di plester belum dibersihin? Kan itu pisau bekas potong kayak bekas potong daging gitu loh, belum dibersihin. Jadi tangan saya itu ada kuman di dekat tangan, saya dibersihin dulu. Papa saya baik kasih plester, cuma mama saya seperti tidak menolong, pergi aja cekrek. Jahat sekali sih jadi mama. Ternyata dia mau mengambil untuk membersihkan luka itu yang bikin perih itu warna kuning. Bukan, sebelum. Ya, itu mau bersihkan kuman, cuma nggak ngomong kalau mau nolong. Udah gitu pas dia bersihkan saya teriak. Nggak ada ekspresinya dalam hati. Kejam amat si ibu ini. Disiram terus baru gini. Nah
Itu tipe-tipe orang tua yang bisa kita lihat. Nah, Tuhan juga kadang seperti itu. Tapi jangan pernah khawatir, Tuhan tidak pernah membiarkan kita celaka. Ini tadi yang dikatakan bahwa ketika kita khawatir tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika kita berdoa, bersyukur dan bersandar kepada Tuhan, itu dapat mengubah perasaan kita penuh dengan damai, sejahtera dan ucapan syukur. Daripada khawatir bisa stroke, beneran loh. Stroke tidak diawali karena makan, tapi stroke diawali karena pikiran. Hati-hati. Kenapa banyak orang stroke? Tapi balik lagi saya katakan, jangan pernah khawatir. Kita mungkin bisa melakukan kesalahan, tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang pertama tadi apa? Iman artinya apa? Percaya sebelum melihat. Amin. Iya, bersyukur sebelum menerima, dan aman itu artinya tidak khawatir. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita baik, percayalah bahwa Tuhan tidak akan menunda apa yang menjadi hak milik kita, karena Tuhan kita baik. Kalau tadi dikatakan kalau kekhawatiran itu tidak akan menambah, mengubah apapun dalam hidup kita. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan isi hati kita, kita sampaikan beban doa kita, Tuhan pasti mendengarkan. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan kita tidak tuli. Beda kalau dokter. Anda pernah ke dokter tidak? Tuhan tidak pernah mendiagnosis hidup kita salah. Ketika kita butuh apa, Tuhan kasih yang tepat dan persis seperti yang kita butuhkan. Apalagi kalau ke dokter bilang, "Dok, saya ini sakit apa ya? Bibir pecah-pecah, dada saya sesak nafas. Saya sakit apa?" Dokter itu bisa mengatakan, "Oh, itu penyakit lain di hati, lain di bibir." Nah, itu biasanya orang-orang yang suka ngomong baik-baik depan Anda, di belakang hati-hati. Anda akan ketemu orang-orang seperti itu. Lain di mulut, lain di hati. Benar toh? Baru ngomong apa kabar, baru Anda belakangi mulutnya sudah menyong-menyong. Hati-hati. Itu penyakitnya tadi, bibir pecah-pecah, sesak nafas. Jadi lain di bibir, lain di hati. Di tempat ini tidak ada, ya. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami arti yang ini tadi adalah iman, amin, aman. Saya percaya setiap kita tidak akan pernah khawatir dengan hari esok, dan setiap kita tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.